Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan tugas administrasi umum, yaitu laporan kas kecil. Apa itu kas kecil? Kas kecil adalah pembukuan yang mencatat setiap pengeluaran, biasanya dilakukan oleh perusahaan dalam nominal yang tidak terlalu banyak atau sering disebut dengan kas kecil atau petty cash. Sebenarnya, petty cash adalah dana yang digunakan untuk pembiayaan operasional perusahaan atau hal-hal yang berkaitan dengan aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan. Contoh kas kecil atau petty cash adalah untuk membayar semua klaim atau reimbursement karyawan, atau membeli peralatan kecil operasional seperti ATK, fotokopi, dokumen, dan lainnya. Apa saja tujuan membuat laporan kas kecil? Pertama, mengatur masalah perlengkapan atau peralatan kantor yang menjadi kegiatan dari bagian kantor. Yang kedua, mempercepat aktivitas atasan yang memakai dana secara mendadak dan juga tidak terencana. Yang ketiga, meringankan beban staf karyawan dalam memberikan pelayanan secara maksimal kepada pelanggan, juga termasuk kepada relasi bisnis pimpinan. Yang keempat, menghindari cara pembayaran yang tidak mudah dan praktis atas dana kas keluar yang jumlahnya relatif kecil serta mendadak. Bukti-bukti dokumen pada contoh laporan kas kecil. Yang pertama, bukti dana kas keluar. Bukti ini berguna untuk pesan pembayaran tunai yang tercantum dalam pembukuan dan berguna sebagai akuntansi untuk mencatat kas kecil maupun kas besar. Bukti kas ini keluar diperlukan pada saat pengisian dana kas kecil. Yang kedua, bukti cek. Cek merupakan surat yang digunakan sebagai perintah kepada bank agar melakukan pembayaran kepada seseorang atau badan yang namanya tercatat dalam cek atau pemegang cek. Yang ketiga, bukti permintaan pengeluaran kas kecil. Bagi pengguna kas kecil, menggunakan bukti ini untuk meminta sejumlah dana tertentu dari pemegang dana kas kecil. Yang keempat, bukti pengeluaran kas kecil. Pada dokumen ini biasanya dibuat oleh menggunakan dana kas kecil sebagai bentuk tanggung jawab dana petty cash. Maka dari itu, bukti keluar kas kecil ini dilampirkan dengan dokumen yang diserahkan kepada pemegang dana kas kecil. Yang kelima, bukti permintaan pengisian kembali kas kecil. Terakhir, untuk bukti ini biasanya dibuat oleh pemegang dana dan meminta pengisian kembali kepada bagian keuangan untuk dibuatkan dana keluar dengan tujuan pengisian kembali petty cash. Metode-metode pencatatan dana kas kecil. Yang pertama adalah metode tetap atau in-place fund system, di mana metode ini adalah metode yang paling umum digunakan dalam proses pencatatan dana kas kecil, di mana rekening untuk kas ini jumlahnya tetap sama. Pada metode ini, pengeluaran tidak langsung dicatat, tetapi dikumpulkan dulu bukti transaksi pengeluarannya. Jika dana kas hampir habis, maka pemegang kas melakukan pencatatan tersebut yang sudah dikumpulkan. Setelah itu, pemegang kas kecil melakukan pengajuan dana kas kepada bendahara kas besar sesuai nominal yang sudah dikeluarkan berdasarkan pembukuan atau bukti transaksi pengeluaran sebelum, sehingga jumlahnya nominal kasnya bernilai sama seperti semula. Yang kedua, metode fluktuatif atau fluctuating fund system. Berbeda dengan metode tetap yang jumlah kasnya harus sama dengan saldo awalnya. Pada metode fluktuatif ini, pengisian kasnya diisi dan ditetapkan sesuai kebutuhan. Pada metode ini, pengisian kas tidak harus sama dengan metode awal. Pengisian kas pada metode isi bisa lebih besar, bisa juga lebih kecil, tergantung seberapa banyak kebutuhan bagi operasional perusahaan. Selisih dana kas kecil. Sebelum pemeriksaan dana kas kecil, sering sekali terjadi kesalahan antara catatan buku kas kecil dengan perhitungan secara fisik. Apabila menurut perhitungan fisik dana kas kecil besar daripada yang tercatat atau tercantum dalam buku kas kecil, disebut cash overage atau selisih kas lebih. Sedangkan apabila menurut perhitungan fisik dana kas kecil lebih sedikit dibandingkan dengan yang tercatat dalam buku kas kecil, disebut cash shortage atau selisih kas kurang. Selisih kas atau perbedaan antara jumlah uang kas menurut buku dengan jumlah yang ada secara fisik dapat terjadi karena sebagai berikut. Kesalahan pencatatan, adanya pembayaran yang ada nilai recehan atau pecahan kecil kemudian dibulatkan ke atas atau ke bawah. Adanya uang palsu, kehilangan akibat kekeliruan saat melakukan transaksi.
Sebab-sebab lain yang sama seakan tidak dapat diketahui. Mengenai pencarian terdapat selisih kas pada akhir periode atau akhir bulan. 1. Jika selisih kas lebih dianggap sebagai pendapatan dan dalam laporan rugi laba diinformasikan sebagai pendapatan di luar usaha. Kedua, jika selisih kas kurang dianggap sebagai beban dan dalam laporan rugi laba diinformasikan sebagai beban di luar usaha. Prosedur penanganan pencatatan kas kecil. Staf administrasi kantor atau sekretaris membuat permohonan pengisian dana kas kecil, mengisi formulir pengajuan dana kas kecil kepada bagian keuangan atau bendahara perusahaan dengan melampirkan pembukaan kas kecil bulan sebelumnya yang telah disetujui oleh pimpinan. Jika permohonan disetujui, pegawai administrasi kantor atau sekretaris menerima dana pengisian kas kecil dari bendahara perusahaan berupa uang tunai atau cek. Staf administrasi kantor mencatat penerimaan dana tersebut ke dalam bukti kas masuk, ditandatangani oleh administrasi kantor atau sekretaris dan kasir atau bendahara, serta diketahui atau disetujui oleh pimpinan dari administrasi kantor atau sekretaris tersebut, serta dilampirkan dengan fotokopi cek. Bila menggunakan cek, berilah nomor bukti kas masuk secara urut berdasarkan tanggal. Catat pemasukan ke dalam buku kas, dan uang disimpan dalam tempat yang aman, ditaruh dalam peti yang khusus yang berukuran kecil, kemudian disimpan pada lemari yang dikunci. Bukti kas masuk disimpan pada map order. Staf administrasi kantor atau sekretaris dapat mengeluarkan dana kas kecil sesuai dengan keperluan atasan atau pimpinan. Staf administrasi kantor atau sekretaris harus dapat mengelola dan mencatat penggunaan dana kas kecil sebaik-baiknya. Segala pengeluaran harus ada bukti-bukti pengeluaran yang dapat ditanggung jawabkan serta sah menurut hukum. Setiap terjadi pengeluaran, administrasi kantor atau sekretaris harus mencatat pengeluaran tersebut ke dalam bukti kas keluar. Kemudian, satukan bukti kas keluar dengan bukti transaksi penggunaan uang seperti nota, faktur, dan kwitansi. Berilah nomor bukti secara urut berdasarkan tanggal. Minta tanda tangan pimpinan pada bukti kas keluar. Catat dan masukkan data bukti kas keluar ke dalam buku kas sesuai dengan sistem yang digunakan. Simpan semua dokumen pengeluaran pada ordner. Buat laporan pertanggungjawaban penggunaan kas kecil lengkap dengan bukti-bukti transaksinya. Laporan ini mendapat persetujuan pimpinan yang selanjutnya akan dilaporkan ke bagian keuangan untuk mendapatkan kembali pengisian dana kas kecil berikutnya. Begitu seterusnya. Contoh pencatatan kas kecil. Selisih dana kas. Secara umum, istilah selisih dana kas adalah suatu penyebab yang terjadi atas kelebihan atau kekurangan kas, di mana selisih ini dapat dicatatkan akuntansi maupun dengan kas fisik yang ada. Sehingga seperti pada pembahasan di atas, bahwa pengertian kas adalah aktiva perusahaan yang berbentuk uang tunai, seperti uang kertas, logam, cek, wesel, dan sebagainya. Seperti contoh bagian keuangan PT ABC. Melakukan perhitungan fisik kas kantor yang tersimpan di bank sebesar 15 juta rupiah. Sementara akuntansi yang menyelesaikan laporan keuangannya ternyata menghasilkan kas sebesar 14 juta rupiah. Perhitungan fisik kas kecil. Perhitungan fisik dana kas kecil dilakukan oleh petugas yang tidak terkait dengan petugas pengelola kas kecil. Uang tunai dan benda-benda yang tergolong dalam kas kecil dihitung dan dilaporkan secara rinci mengenai jenis dan nilai persatuan. Jumlah saldo kas kecil menurut perhitungan fisik harus sama dengan saldo kas kecil menurut catatan. Saldo menurut catatan dapat dihitung sebagai berikut. Saldo kas kecil awal periode adalah sekian, ditambah dengan pengisian dana kas kecil menjadi sekian, dikurangi jumlah pengeluaran dana kas kecil menjadi sekian. Maka saldo kas kecil akhir periode adalah sekian. Berikut adalah contoh perhitungan fisik kas kecil. Laporan mutasi dana kas kecil. Laporan mutasi dana kas kecil adalah suatu bentuk laporan pertanggungjawaban atas penggunaan dana kas kecil. Laporan mutasi dana kas kecil memuat beberapa unsur, diantaranya yang pertama, informasi saldo awal kas kecil. Yang kedua, penggunaan kas kecil yang disertai bukti penggunaannya. Yang ketiga, selisih kas kecil pada periode tertentu. Yang keempat, pengisian kembali dana kas kecil. Dan seperti inilah contoh mutasi dana kas kecil.
Sekian video pembahasan dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.